Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan meminta nomor 1 untuk memanggilkan nomor 5, 7, dan 8. Di akhir cerita, Xiaoyan meminta bantuan kepada nomor 7 dan 8. Sosok nomor 7 menjadi yang pertama merespon. Meskipun suaranya terdengar samar, namun tetap terasa jelas bahwa ia cukup terkejut. Meski Xiaoyan belum bisa memastikan kekuatan musuh, ia tetap mampu membuat perkiraan kasar. Menurutnya, rasa krisis kematian yang ia rasakan kemungkinan besar bukan berasal dari para Raja Roh. Bagaimanapun juga, meski semua Raja Roh berkumpul sekaligus, mereka hanya bisa memberikan sedikit ancaman baginya. Jika sumber krisis ini bukan berasal dari mereka, maka jelas musuh yang dihadapi bukanlah sosok biasa. Bagi Xiaoyan, menambahkan satu bantuan lagi sebagai persiapan bertarung tentu merupakan sebuah keuntungan. Membunuh kultivator tahap ke-6 keabadian para dewa memang bukan hal yang mustahil. Tetapi kali ini musuhnya tampak terlalu kuat dari biasanya. Xiaoyan berbicara perlahan. Tiba-tiba, sebuah benda muncul perlahan di hadapan Xiaoyan. Benda itu dinamakan penukar jiwa untuk hidup. Alat yang menggunakan seluruh kekuatan jiwamu demi satu serangan penuh. Jika pengguna berada di tahap ke-5 atau lebih rendah, mungkin masih ada peluang bertukar nyawa 1 lawan 1 secara maksimal. Setelah mendengar penjelasan itu, Xiaoyan langsung menarik nafas panjang. Serangannya memang bisa membunuh lawan, tapi nyawaku juga ikut melayang. Ini bukanlah barang berharga, tapi alat bunuh diri, ucap Xiaoyan dengan kesal. Lalu ia bertanya, apa tidak ada sesuatu yang lebih masuk akal? Nomor 7 menjawab, memang barang seperti itu sulit ditemukan. Tetapi kebetulan aku ini seorang pedagang dari 10.000 dunia. Aku memang berkewajiban membantumu. Ada satu benda bernama token keberuntungan takdir. Ini adalah barang tingkat atas. Jika keluar angka 1, itu akan membawa kesialan besar. Tapi jika yang keluar angka 6, maka itu takdir surgawi. Selama bukan angka 1 dan semakin tinggi angkanya, semakin besar pula keberuntungan yang kau dapat. Dengan bantuan token itu, bahkan jika kekuatanmu belum cukup, masih ada harapan untuk memenangkan pertarungan besar. Mendengar hal itu, Xiaoyan kembali terdiam sejenak. Semua ini terdengar seperti perjudian yang konyol. Apa kau punya peninggalan dari klan dewa asli? Tanyanya ragu. Meskipun token keberuntungan takdir terdengar luar biasa, jika hasilnya angka 1, ia bisa saja mati sia-sia. Selama masih ada sedikit harapan lain, Xiaoyan tidak akan berjudi. Ia lebih memilih menyelesaikan masalah dengan kekuatan tempur yang stabil. Ia memiliki avatar dewa asli, dan avatarnya berasal dari garis keturunan tertinggi di klan tersebut. Namun warisan asli dari klan dewa asli sendiri masih sangat kurang ia miliki. Sebetulnya kau bisa dibilang cukup beruntung, ujar nomor 7. Sejak lama aku menyimpan satu gulungan teknik kultivasi, namanya adalah tubuh dewa penakluk bintang. Konon, teknik ini dapat mengakumulasi rasa sakit yang ditanggung dan mengubahnya menjadi kekuatan penghancur. Kabarnya teknik ini berasal dari salah satu tetua besar klan dewa asli. Kalau begitu, tolong berikan teknik itu kepadaku, seru Xiaoyan bersemangat. Bagaimanapun teknik itu sangat cocok untuk pertempuran sengit. Tunggu dulu, meskipun teknik ini bisa menyerap rasa sakit, tapi rasa sakit yang harus ditanggung akan jauh lebih besar dari biasanya, jelas nomor 7. Xiaoyan mengangguk pelan. Ia mengerti segalanya pasti ada harga yang harus dibayar. Dibandingkan mati di tangan orang lain, menanggung rasa sakit bukanlah masalah. Dengan tekad yang kuat, Xiaoyan menyatakan keinginannya memiliki teknik tersebut, sekaligus mengungkapkan bahwa dirinya adalah bagian dari klan dewa asli. Baiklah, nanti akan kuberikan kepadamu. Sekarang aku sedang ada urusan lain, jadi tidak bisa lama-lama berada di sini, ucap nomor 7. Lalu sosoknya menghilang dari plafon batu. Setelah itu giliran nomor 8 membuka percakapan. Ini adalah sebilah pedang patah dari klan dewa asli. Aku sudah mencoba memperbaikinya, tapi tetap tak bisa. Paling-paling pedang ini hanya bisa digunakan sekali lagi, dan kekuatan sejatinya masih belum diketahui, ucap nomor 8. Sebelum Xiaoyan sempat bertanya lebih lanjut, sosok itu berkata lebih dulu, terima kasih. Suatu saat, hutang budi ini pasti akan kubalas. Setelah berkata demikian, sosok nomor 8 memudar dari atas platform, meninggalkan Xiaoyan sendirian di dalam pertemuan alam dewa kekacauan. Dalam keheningan, sebuah suara berat dan dalam bergema di benaknya. Segala yang terjadi akan menjadi keuntunganmu. Biarkan semuanya terjadi.
maka jangan tolak apapun yang datang padamu. Begitu suara itu lenyap, tubuh Xiaoyan keluar secara otomatis dari pertemuan itu. Ia menarik nafas dalam-dalam dan membuka matanya dengan sorot yang tajam. Bagi Xiaoyan, kalimat itu bukan sekedar nasihat. Itu adalah senjata tajam yang bisa menembus hati musuh. Kalimat yang penuh dengan kebenaran dan pemahaman. Sepertinya itu adalah bentuk bantuan terbesar yang diberikan oleh eksistensi agung kepadanya. Jadi seperti itu maksudnya. Gumam Xiaoyan seolah tercerahkan. Ia segera menyatukan kedua telapak tangan dan mulai menggerakkannya dengan cepat hingga telapak tangannya memerah. Beberapa saat kemudian, percikan api mulai muncul dalam gerakannya. Dengan hati-hati ia membuka telapak tangan. Di sana, melayang sebuah nyala api kecil. Ini adalah sumber api sejati milikku sendiri. Fisiknya pelan. Tak lama kemudian, seolah langit dan bumi tersambung, berbagai jenis api di sekitarnya mulai berputar mendekat. Namun berhenti beberapa kaki darinya, seolah tak berani menyentuh api itu. Inilah alasan mengapa ia belum melanjutkan ke lapisan ketiga dari tahap ketiga keabadian para dewa. Tapi sekarang, Xiaoyan sekali lagi melangkah lebih tinggi. Matanya menyala tajam, tapi ini belum berakhir. Pada saat ini di depannya muncul guntur ekstrim, guntur halfian, dan guntur murni surgawi. 3 inti guntur surgawi. Biasanya, guntur ekstrim hanya bersedia menetap di sisi seseorang selama 1000 tahun. Namun waktu seolah terabaikan. 1000 tahun berlalu dalam sekejap, dan guntur itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin pergi. Itu berarti guntur ekstrim telah mengakui Xiaoyan sebagai tuannya. Ia tahu kekuatan Xiaoyan telah melampaui tuannya sebelumnya. Memiliki 3 inti guntur surgawi dan 3 jenis api surgawi, maka Xiaoyan adalah eksistensi yang benar-benar luar biasa. Bahkan guntur ekstrim pun tahu, jika ia pergi, ia tak akan pernah menemukan tuan sekuat Xiaoyan lagi. Sebagai kekuatan asal, mereka menyadari dengan siapa mereka berjalan. Mereka bukan sekedar alat, tetapi telah memilih tuan mereka sendiri. Dan inilah takdir mereka. Untuk membantu tuannya meraih kekuatan tertinggi demi menjaga keseimbangan dan perlindungan dunia. Pada saat ini Xiaoyan mengangkat telapak tangannya ke arah kekuatan asal. Tiba-tiba, muncul satu kilatan kecil. Inti guntur baru hasil penyatuan dari ketiga inti guntur surgawi. Energi asal mereka mulai muncul dan masuk ke dalam inti tersebut. Itu adalah pengakuan mutlak atas dirinya. Ketiga guntur itu segera menyatu dalam satu inti di telapak tangan Xiaoyan, menghasilkan kilatan dengan 3 warna berbeda. Meski masih lemah, kekuatan yang terpancar darinya sangat dahsyat. Dengan ini Xiaoyan kembali menembus lapisan ketiga dari tahap ketiga keabadian para dewa. Yang ia miliki sekarang adalah kekuatan asal sejati miliknya sendiri. Meski belum mampu menandingi inti asal dunia ini, namun kekuatan itu benar-benar miliknya, yang dapat terus diasah dan ditumbuhkan. Dan suatu hari nanti, mungkin kekuatan asal itu akan tumbuh menjadi inti sejati yang mampu mengguncang dunia. Xiaoyan telah menembus batas, namun ia tahu ini adalah batas maksimal untuk saat ini. Kekuatan asal sejati tidak bisa diperoleh begitu saja. Butuh keberuntungan besar dan akumulasi waktu. Saat itu suara samar kembali terdengar. Namun Xiaoyan memilih menutup mata dan menenangkan diri. Ia sadar bahaya besar mulai mendekat. Firasat aneh mulai menyelimuti pikirannya. Seolah badai besar akan segera datang. Ye Beijing yang melihat perubahan sikap Xiaoyan perlahan mulai kehilangan kendali atas kewarasannya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Pokoknya ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.